Assalamualaikum, kembali lagi bersama Inyong. Kali ini Inyong akan mencoba merangkum film horor supernatural yang berjudul The Messengers. Film ini menceritakan keluarga Ray Solomon yang diteror arwah di dalam rumah barunya yang berada di sebuah pedesaan terpencil. Film ini dimulai pada sebuah rumah terpencil yang sepi di wilayah North Dakota. Malam itu menyebabkan satu keluarga dibantai oleh sosok yang tidak diketahui. Seorang ibu yang bernama Mary tewas di kamarnya. Putrinya yang bernama Lindsay tewas di basement. Sedangkan anak laki-laki yang tersisa yaitu Michael yang sempat bersembunyi di dalam lemari di dapur juga tewas dan menjadi kosong selama beberapa tahun. Sampai pada akhirnya keluarga Solomon yang berasal dari Chicago pindah ke rumah mengerikan tersebut untuk membangun kembali kehidupan mereka yang sempat berantakan dan bangkrut. Setelah putri mereka yang bernama Jess mengemudi dalam keadaan mabuk serta mengalami kecelakaan bersama Benny adiknya, di mana Benny harus dirawat di rumah sakit dan membuat keluarga Roy Solomon pun bangkrut untuk membayar semua tagihan rumah sakit, dan Benny yang pada akhirnya menjadi bisu akibat trauma kecelakaan itu. Di sini Roy berencana untuk membangun bisnis barunya dan memulihkan kondisi ekonomi keluarga dengan menjadi petani kuaci. Sebenarnya mereka tidak begitu senang pindah ke rumah barunya yang sangat terpencil dan sepi. Apalagi saat pertama kali datang, Jess sudah mengalami hal-hal aneh di mana ia menemukan mainan usang milik Michael yang tiba-tiba bergerak sendiri. Saat awal-awal mereka menempati rumah barunya, mereka menjalani hari-hari itu dengan normal, di mana mereka membersihkan rumah dan Roy mencoba memperbaiki mesin traktor. Yang mana akhirnya Roy pun ditemui oleh Hobby Press dari pihak bank lelang. Dia menawarkan pembelian kembali terhadap rumah hasil lelang itu dengan tambahan bunga sebesar 15% dari harga Roy membelinya. Di mana tawaran yang bagus untuk membeli tempat yang lebih baik. Tapi sayangnya Roy pun menolak tawaran itu mentah-mentah tanpa memberitahu istrinya. Roy pun merasa kalau tanah yang dibelinya sangatlah subur dan akan membawa nasib baik untuk keluarganya. Ia pun menaruh harapan yang sangat besar di tanah tersebut. Dengan berjalannya waktu, Benny pun mulai memperlihatkan gelagat yang tidak biasa, seperti asik sendiri dengan dunianya. Padahal tanpa sepengetahuan orang tuanya maupun kakaknya, Benny sebenarnya melihat hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Dia seringkali melihat sosok yang melayang dan merangkak di dalam rumahnya. Pada saat di kamar ibunya, Benny melihat ada sosok yang menakutkan yang terkadang muncul di dinding kamar yang selalu meninggalkan bercak noda. Padahal Dennis rajin sekali membersihkan setiap hari dinding itu. Tapi Benny pun tak bisa menceritakan apa yang ia lihat, dikarenakan ia bisu dan tidak ada yang memahami isyarat dari Benny. Singkat cerita, Roy pun mulai menggarap lahannya dan pergi ke kota bersama Jess untuk membeli bibit kuaci. Lalu Jess pun berjalan-jalan di sekitar kota dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Bobby. Mereka pun mengobrol cukup lama dan akhirnya berteman. Sekembalinya ke rumah, Jess pun membantu ibunya memindahkan barang-barang yang tersisa ke basement. Di luar rumah, Roy pun ditemui kembali oleh Hobby Press. Dia pun nampak bersikeras agar Roy mau menerima tawaran itu. Tapi Roy pun dengan tegas menolak tawaran itu untuk kedua kalinya. Saat di dalam basement, Jess pun tak sengaja menemukan sebuah jam bandul yang terselip di lantai basement dan juga suara bisikan-bisikan aneh yang membuatnya merasa takut. Di mana Jessie pun juga melihat seekor burung gagak yang tiba-tiba muncul di dalam basement dan hampir menyerangnya. Hingga kemudian ia melihat kawanan burung gagak itu menyerang ayahnya yang sedang memindahkan bibit bunga matahari dari mobil ke gudang. Untungnya ada seorang pria yang bernama John Brewell yang menolong Roy lepas dari serangan itu dengan menembakkan beberapa kali senapan ke arah udara untuk menakut-nakuti kawanan gagak. Di mana Roy yang berterima kasih kepada John akhirnya mempekerjakan John untuk membantunya di ladang, serta mengizinkannya tinggal di pondok kecil di sebelah rumah mereka. Akhirnya, hari-hari mereka bekerja di ladang hampir tidak memiliki kendala sama sekali. Bunga-bunga matahari pun mulai tumbuh besar dan mendekati waktunya untuk panen.
Namun, di suatu siang, tangan Roy pun terluka karena terkena mesin traktor. Akhirnya, Dennis membawanya ke rumah sakit dan meninggalkan Jess serta Benny bersama John di rumah. Di mana Jess juga menyadari kalau kawanan gagak makin banyak berkumpul di rumah mereka. Saat malam tiba, teror mengerikan mulai terjadi. Setelah mendengar suara hentakan kaki yang keras di lantai atas, tiba-tiba segalanya menjadi kacau di dalam rumah. Tangga mendadak patah dan rusak. Semua benda di ruang tamu hancur, dan Jess pun ditarik oleh sosok tak kasat mata. Di mana itu sepertinya arwah penghuni yang tewas dalam pembantaian beberapa tahun silam. Di tengah kepanikan itu, Jess pun berusaha keluar dari rumah, dan John yang mendengar suara keributan segera mencarinya. John pun menemukan Jess yang ketakutan berusaha keluar dari jendela. Dan yang membuat aneh lagi, begitu Jess keluar, kondisi di dalam rumah ternyata baik-baik saja. Tidak ada kekacauan yang dirasakan Jess dan Benny sebelumnya. Jess pun sempat menelpon polisi, di mana saat diperiksa tidak ada hal-hal yang aneh serta mencurigakan, yang akhirnya laporan Jess dianggap sebagai alarm palsu, dan tidak ada yang percaya cerita Jess. Sampai kemudian, Jess pun menyadari kalau Benny sepertinya bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Hal ini pun terbukti saat tengah malam ketika mereka sama-sama mendengar bisikan, Jess dan Benny pun terbangun dari tidurnya. Akhirnya, mereka mencari asal suara itu. Jess yang menggendong Benny mencoba mengikuti arah yang ditunjukkan oleh adiknya. Dan saat Benny menunjukkan tepat ke belakang, ketika sosok hantu yang mengerikan itu muncul, pada akhirnya Jess pun mulai menaruh kecurigaan pada rumahnya yang kini berhantu. Lantas, ia pun pergi ke kota dan menemui Bobby. Dia pun bertanya kepada Bobby tentang sejarah rumahnya. Tapi Bobby pun tidak tahu banyak. Yang dia tahu hanya kalau dulu keluarga Rollin menempatinya, dan diketahui mereka telah pindah beberapa tahun yang lalu karena kegagalan panen. Sesampainya di rumah, Jess pun kembali ke basement itu untuk mencari petunjuk lain. Tiba-tiba hantu itu hampir membuatnya celaka, tapi sekaligus juga memberikan petunjuk yang memang sedang dicarinya. Akhirnya, Jess pun diberikan penglihatan kejadian di masa lalu, di mana seorang gadis yang wajahnya terlihat sangat ketakutan dan di beberapa tubuhnya terlihat luka diseret turun dari tangga. Keesokan paginya, Jess pun melihat penampakan anak kecil yang sedang berlari ke arah gudang. Lalu Jess pun mengikutinya. Ketika Jess masuk, pintu gudang itu tiba-tiba tertutup sendiri dengan pelan. Dia juga mendengar suara yang meminta tolong kepadanya. Dan Jess pun bertanya mengenai apa yang bisa dia bantu. Seketika hantu itu pun terlihat merangkak di belakangnya. Lalu terdengar suara tangis dari sudut gudang. Jess pun melihat ada sosok anak kecil yang sedang meringkuk. Lalu dia pun mencoba untuk mendekatinya. Tiba-tiba, You okay? seketika hantu Michael melompat ke arahnya dan melakukan penyerangan yang menyebabkan Jess harus dibawa ke rumah sakit. Sampai detik ini, orang tua Jess masih belum percaya dengan penjelasan Jess yang mengenai hantu yang ingin membalas dendam. Ia malah dituduh gila dan hanya mencari perhatian. Sesampainya di rumah, Jess pun kembali diberikan petunjuk lewat kalung yang ditemukannya di basement. Di dalamnya ada sebuah foto yang tidak asing bagi Jess, karena ia pernah melihatnya di toko tempat ayahnya membeli bibit bunga. Tanpa pikir panjang, Jess pun pergi dari rumah dan bertemu Bobby di jalan, yang akhirnya memberinya tumpangan. Di saat yang sama, Roy yang menyadari putrinya itu pergi, ia segera mengejar anaknya. Saat di perjalanan, Jess pun menceritakan kecurigaannya terhadap keluarga Rollin. Ia berkata kepada Bobby, kalau keluarga Rollin sepertinya tidak pindah, melainkan dibunuh. Sementara Jess dan Bobby mencari tahu asal-muasal yang mengenai rumahnya itu, di waktu yang bersamaan, Dennis dan Ben yang tinggal berdua di rumah, di mana Benny tiba-tiba menuju arah ke gudang dengan bahasa isyaratnya sendiri, menjelaskan kepada ibunya kalau ia melihat seekor hantu.
yang akhirnya membuat Dennis menidurkan anaknya. Dan tak lama setelah itu, Dennis pun melihat sosok hantu muncul di dinding yang nodanya tak pernah bisa hilang. Tak berselang lama, sekawanan burung gagak dalam jumlah yang sangat banyak mengelilingi gudang, dan sebelum akhirnya terbang ke arah John untuk menyerangnya, hingga membuat John tak sadarkan diri. Sesampainya di toko, Jessica pun langsung melihat papan clipping berita dan menemukan fakta kalau kepala keluarga Rollin adalah John, pria yang bekerja di rumahnya. Yang sepertinya John pernah menjadi gila dan membunuh seluruh keluarganya. Dia adalah orang yang membantai istri dan anaknya sendiri saat di awal film itu. Mengetahui hal itu, Jess pun sangat terkejut. Akhirnya ia pulang dengan tergesa dan ditemani oleh Bobby untuk memperingatkan keluarganya dari bahaya yang mengancamnya. Akhirnya John pun tersadar kembali, tapi dengan ingatan tentang keluarganya di momen dimana ia melihat istri dan anaknya ingin meninggalkannya saat John mengalami kegagalan panen dan rumahnya disita oleh pihak bank, di mana saat itu Colby Price adalah petugas yang menyampaikan surat penyitaan. Akhirnya sekarang pun sudah jelas, di mana John memang pernah menjadi gila saat mengalami kegagalan di masa lalu, kegagalan yang mendorongnya untuk membunuh keluarganya karena ketakutan yang akan ditinggalkan. Di mana ingatan itu pun kembali lagi setelah melihat Dennis sedang terburu-buru untuk pergi, dan dia mengira kalau itu adalah istrinya Mary yang ingin meninggalkannya. Akhirnya John pun menyerang Dennis dengan sangat keras, namun Dennis sempat berhasil melarikan diri bersama anaknya menuju basement, di mana Jess dan Bobby sampai di rumah. Tapi kemudian mereka mulai diserang oleh hantu yang penuh dendam itu, dan akhirnya Bobby pun dipukul oleh John hingga pingsan. Jessica yang begitu panik, tanpa pikir panjang, dia langsung berlari ke basement untuk menghindari serangan dari John. Di sana, ia juga menemukan ibu dan adiknya. Lalu, Jessica pun memilih bersembunyi dan menghancurkan lampu di basement, membuat tempat itu menjadi gelap. Ketika John berhasil memaksa masuk, ia pun tidak bisa melihat dengan jelas dan menusukkan garpu rumput yang dibawanya ke segala arah. Di saat Jessica ketakutan akan nasib yang menimpa mereka, tiba-tiba Jessica mendengar suara ayahnya yang sudah pulang, tapi ayahnya pun menemukan Bobby yang sudah pingsan. Bobby! Roy pun segera pergi ke basement untuk melihat kondisi keluarganya. Tiba-tiba, Jess! You in bed. Di saat John akan membunuhnya, Jessica pun melihat kalau hantu Lindsay kembali muncul keluar dari dalam lumpur, serta ia berhasil menghindari serangan dari John, dan langsung menendang tubuh John ke arah lumpur sambil berteriak kalau kami bukanlah keluargamu. Tubuh John yang mendarat tepat di lumpur itu langsung ditarik oleh arwah keluarganya sendiri. Di saat John sedang sakratul maut, akhirnya kita diperlihatkan bagaimana cara John membunuh semua keluarganya tanpa rasa penyesalan. Akhirnya teror itu selesai, di mana polisi dan para medis tiba, serta Ray harus dilarikan ke rumah sakit atas luka yang dideritanya. Hey, honey, it's me. Singkat waktu, setelah teror mengerikan di rumah itu berakhir, semuanya kembali normal dan kebahagiaan mereka bertambah setelah Benny pun akhirnya mau berbicara kembali. Serta Jessica pun tak akan merasakan kesepian lagi karena Bobby ikut bekerja di ladang mereka, yang dimana teror hantu itu adalah cara untuk balas dendam dari anak dan istri John yang tak menerima cara kematian mereka yang begitu tragis. Yang pada waktu itu John yang mengalami gagal panen serta rumahnya yang akan disita oleh pihak bank, ditambah istri John yang akan pergi meninggalkan John sendiri, dan pada akhirnya John pun memilih untuk membunuh mereka karena dia merasa kecewa atas kelakuan istrinya yang meninggalkannya di saat John bangkrut. Dan film pun selesai. Sekian dulu ya ceritanya, dan Inyong akan kembali lagi pada film selanjutnya. Serta Inyong mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.